Saudara, sekarang Diti akan berbincang bersama Pak Darmaja selaku pengurus dari Wihara Dharmayana Kuta ini. Dan kita juga ingin mengetahui kira-kira makna Imlek itu seperti apa, kemudian bagaimana pelaksanaan Imlek di tengah pandemi COVID-19 ini. Diti akan langsung bersama Pak Darmaja. Kita sapa dulu Pak Darmaja hari ini. Om Swastiastu, Pak, kabar baik? Langsung kan sehat selalu ya Pak ya. Oke. Pak, saat ini kan pelaksanaan Imleknya di tengah pandemi COVID ya Pak Darmaja, ya berbeda dengan tahun lalu. Masih belum terkena COVID-19. Nah, itu kalau boleh tahu nih Pak, sebelum kita ke sana sebenarnya makna Imlek itu seperti apa sih untuk umat Chinese sendiri Pak? Ya, kalau saya sebagai keturunan Tionghoa memaknai Imlek adalah menyambut tahun baru, ya, menyambut musim semi. Saya kira itu, makanya kita sebagai keturunan Tionghoa tetap merayakan perayaan tahun baru Imlek ini. Sebagai tahun barunya begitu ya Pak, mulai awal baru dengan harapan-harapan baru juga. Nah, sekarang kan di tengah pandemi, tadi saya baru masuk sudah dicek suhu, kemudian hand sanitizer juga, di luar sudah lengkap protokolnya Pak ya. Kemudian kalau untuk pelaksanaan ibadahnya sendiri pada saat Imlek di tengah pandemi ini seperti apa Pak Darmaja? Ya, sesuai dengan instruksi dari Mendagri yang dilanjutkan oleh surat edaran gubernur dan bupati, tidak dilarang melaksanakan upacara persembahyangan. Nah, tapi juga kita harus bisa bersinergi dengan pemerintah dengan aturan tersebut untuk bisa mengatur umat. Jadi dalam pelaksanaan persembahyangan Imlek di Wihara Dharmayana Kuta ini, kita sudah jauh-jauh hari melaksanakan koordinasi baik dengan gugus Covid, kelurahan, kecamatan, dan terutama kepada kepolisian untuk senantiasa bersinergi di sananya. Nah, oleh karena itu kita juga mengimbau kepada umat agar bisa semaksimal mungkin melaksanakan persembahyangan di rumah masing-masing untuk menghindari kerumunan. Nah, selanjutnya biasanya kita melaksanakan upacara tolak bala tanggal 11, biasanya kita akan keliling Kuta. Nah, mengantisipasi itu juga kita tiadakan, hanya cukup di depan saja nanti sebentar, jam 4 atau persembahyangan tersebut. Dan tengah malam biasanya menyambut tahun baru Imlek itu umat bebas datang. Nah, karena PPKM Mikro ini juga itu nanti pengurus dan para rohaniawan yang akan melaksanakan persembahyangan tersebut. Nah, juga tanggal besok tanggal 12 di tahun baru Imlek ini tetap wihara buka jam 8 yang biasanya jam 7 pagi sampai jam 8 yang biasanya itu sampai tengah malam. Nah, ini juga kita harapkan umat bisa melaksanakan persembahyangan di rumah, ya. Seandainya memang datang dari jauh, nah seandainya sudah datang, tapi kita tetap harus mengikuti prokes. Ya, tadi di depan kita ada 2 pintu kita buka, di depan dan di samping, itu koordinasi dengan tim Covid, saya kira itu. Baik. Kalau untuk jumlah jemaatnya itu setiap harinya kan sebelum Imlek kemudian sesudah Imlek mungkin masih ada aktivitas persembahyangan di sini ya Pak. Itu apakah ada pembatasan jumlahnya atau hanya memang dibatasi jamnya saja Pak Darmaja? Tetap saya imbau kepada umat melaksanakan persembahyangan di rumah. Seandainya sudah datang di sini kan tidak bisa kita, kasihan juga dari kabupaten kota lain kita harus kembali, silakan, tapi harus mengikuti prokes dengan cuci tangan, pakai masker, cek suhu, hand sanitizer, cuci tangan, dan lain-lainnya. Ya, saya harapkan di dalam ini tidak lebih dari 50 lah. Oke, berarti maksimal 50 bergantian begitu ya? Saya bersembayang, ya sudah selesai, silakan balik lagi. Kan sistemnya dia silih berganti gitu. Supaya tidak di klaster baru begitu ya Pak ya pada saat Hari Raya Imlek ini. Nah, tadi di depan saya sudah dicek suhu dan sudah hand sanitizer aja. Kemudian instrumen protokol kesehatan yang disiapkan di sini apa saja, mungkin ada lagi nggak di dalam, mungkin handscoon kah atau masker, atau itu memang dari jemaatnya yang bawa masing-masing Pak? Ya, biasanya kesadaran umat sudah sendiri dia pakai masker. Seandainya tidak ada sudah siap. Oh, di sini. Ya, kita kan tidak elok disuruh kembali, padahal kan dari kabupaten kota lain, apalagi wisatawan yang sedang berlibur juga banyak yang melaksanakan persembahyangan, saya kira itu. Kemudian untuk persiapannya sendiri ini kan pastinya juga ada jemaat yang membantu persiapan, itu juga dibatasi Pak Darmaja selama perayaan Imlek ini? Ya, ini persiapan perayaan Imlek sudah dimulai tanggal 5 Februari 2021 ini, yang mana saat itu kita percaya bahwa dewa-dewi yang berstana di tempat ibadah ini sedang menghadap ke nirwana, ke kayangan. Jadinya
tanah yang di sini kan kosong, jadinya kita berani membersihkan rupang, arca, dan pratime gedong-gedong ya, gedong-gedong altar dan lain-lain, kita berani membersihkan pada saat itu. Dan selanjutnya juga ada pemasangan lampion-lampion. Itu biasanya Banjar dan Rusmadi Kuta yang melaksanakan kegiatan itu, karena pandemi ini juga kita batasi tidak lebih dari 50 orang. Itu sudah persiapannya sudah seperti sekarang ini sudah maksimal 90%. Sudah maksimal, waktunya juga sudah panjang, jadi setiap harinya bisa tidak terlalu banyak begitu ya Pak Darmaja. Kemudian untuk pengurusnya sendiri, termasuk Pak Darmaja dan juga mungkin teman-teman pengurus Wira di sini, ada antisipasi nggak? Mungkin seperti rapid kah sebelum acara atau swab itu ada dari pengurus di sini Pak Darmaja? Ada beberapa aja ya, seperti saya juga melakukan rapid antigen sudah beberapa aja, karena kesibukan masing-masing, tapi sudah intinya panitia juga harus siap dulu untuk hal tersebut ya. Harapan baru, kita juga masih belum tahu nih pandemi sampai kapan. Nah, mungkin harapan untuk Pak Darmaja sendiri seperti apa? Baik, harapan saya di tahun baru Imlek 2572 ini di Siau Kerbau ini, pertama marilah kita selalu berbuat baik, kita introspeksi diri, dan tidak lupa mengimbau juga untuk menjaga kesehatan, pola makan, pola tidur, agar kita introspeksi diri ke dalam lah intinya, agar pandemi ini juga bisa cepat berlalu, musibah alam tidak terlalu ganas, tidak sampai merusak lingkungan dan sekitarnya ya. Semoga alam mau bersahabat dengan kita sehingga pandemi ini cepat berlalu. Jadinya harapan-harapan kita untuk kesejahteraan, kemajuan, kesehatan dan lain-lain bisa tercapai. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Darmaja. Mudah-mudahan seluruh proses upacara di sini juga berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan tidak ada klaster baru juga di sini. Dan mudah-mudahan tahun depan perayaan Imlek bisa lebih meriah ya Pak ya. Mudah-mudahan kita terbebas dari virus ini. Oke, saya selalu Pak Darmaja. Terima kasih banyak atas waktunya. Baik, saudara, itu dia tadi perbincangan Nitya dengan pengurus di Wihara Dharmayana Kuta ini, ada Bapak Darmaja, dan kita bersama mengharapkan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir, dan untuk jemaat Tionghoa selamat Hari Raya Imlek, dan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Dewi Nitya, Jipayana Putra, Kompas TV, Badung, Bali.